eh, radiologi ya. Jadi sekarang kita masuk ke topik bagaimana penilaian fotoradiologi tulang dan sendi ya. Jadi khusus tulang dan sendi. Jadi tujuannya ini sebenarnya pertama secara umum adalah untuk mengetahui jenis-jenis pemeriksaan, dan posisi pada radiologi tulang dan sendi. Yang kedua, meminta untuk adik-adik bisa melihat beberapa gambaran kelainan pada foto radiologi tulang dan sendi. Tentunya yang diutamakan adalah foto-foto yang atau kasus-kasus yang sering muncul, baik itu munculnya di ujian atau di kehidupan sehari-hari atau praktek sehari-hari. Oke. Ya, kita masuk saja langsung ke bagaimana dasar-dasar pembacaan foto radiologi tulang dan sendi. Sama seperti kemarin ya, ingat sama seperti kemarin bahwa dalam CSL saya sudah katakan kemarin bahwa semua pemeriksaan CSL radiologi ya, mulai dari yang sekarang ini tulang dan sendi atau muskuloskeletal, kemudian nanti ada gastro, ada respi, itu semua harus dimulai dengan pemeriksaan identitas pasien ya. Jadi harus memeriksa, yang langkah pertama adalah memeriksa identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian memeriksa identitas foto berupa apa? Ya, pertama kita cari markernya, marker foto. R atau L, right atau left, D, dextra, S atau sinistra. Nah, marker lain misalnya posisi supine, ya, atau prone, atau lateral, oblique, right lateral decubitus, left lateral decubitus. Jadi itu semua yang harus dicek untuk identitas foto. Kemudian juga identitas lain foto, misalnya kapan tanggal pengambilannya, nomor fotonya kalau ada, ya. Kemudian setelah memeriksa identitas pasien dan identitas foto, lalu kita pasang pada light box, ya, kita pasang. Jadi kalau CSL itu kita pasang pada light box seolah-olah pasien itu berada di depan saya, ya. Jadi kemudian setelah dipasang, baru kita melihat ini adalah foto apa. Jadi yang langkah berikutnya setelah memasang adalah melihat ini jenis foto dan posisi foto. Nah, kalau pada radiologi tulang dan sendi, jenis fotonya adalah ya foto apa? Misalnya foto femur. Ya, jenis fotonya adalah foto femur. Kanan atau kiri. Ya, ada markernya, kita lihat right atau left. Ya, jadi langsung saja kita markernya supaya cepat saja. Kadang-kadang ada bagian tulang kita nggak tahu, ini kalau dibalik-balik itu akan, kalau tidak ada marker kita nggak tahu yang mana kanan yang mana kiri, jadi harus lihat marker. Nah, setelah menentukan jenis foto, misalnya foto femur, posisi apa posisinya lagi, ya ingat posisi rutin biasanya AP, ya bisa juga PA tapi rutinnya AP paling sering, bisa juga PA, dan lateral atau oblik, ya. Tergantung apa yang mau dilihat. Kadang-kadang lateral, kadang-kadang itu adalah posisi rutin untuk foto tulang. Ya, AP, kemudian atau PA, kebanyakan AP ya, lebih sering AP, terus lateral atau oblik, ya. Setelah memeriksa identitas pasien, jadi langkah-langkah pertama tadi, ya ada saya lupa, yang kemarin juga saya ingat kita ini Fakultas Kedokteran Islam ya, dalam suatu Universitas Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama ya. Jadi harus selalu ingat ketika membaca foto, ingat baca basmalah ya. Selalu itu dimulai. Saya selalu ingatkan pada tiap CSL, saya selalu ingatkan untuk mulai baca foto ucapkan basmalah, bismillah. Bismillah. Kemudian masuk ke langkah pertama, memeriksa identitas pasien, lalu yang kedua memeriksa identitas foto, kemudian memasang pada light box. Langkah ketiga, langkah kedua, ya, langkah ketiga adalah menentukan jenis foto, apakah foto femur, foto
screw-release ya, dan posisinya APK, lateral K ya atau oblik. Setelah menentukan jenis dan foto baru kita masuk ke ini. Untuk radio baru kita memasuki prinsip pembacaan foto, tulang dan sendi yang mengikuti kaidah dari ada berapa kaidah. Kaidahnya itu apa? Itu A, B, C, S ya. A, B, C, S ya. Ingat ini. A itu alignment ya. Kadang-kadang kita juga pakai istilah outline ya, tergantung. Kalau tulang dan sendi, kalau tulang yang ada sendinya kita pakai alignment. Ya, alignment. Misalnya sendi genu ya, ada sendinya. Atau tulang pada pedis ada sendinya juga toh. Kalau tulang vertebra dia ada sendi tapi sendinya di situ kita sebut dengan diskus kan. Nah, diskus intervertebralis itu kita pakai kata alignment ya, lebih seringnya seperti itu. Kalau outline kadang lebih sering kita pakai pada tulang-tulang panjang ya. Jadi kita mau lihat apakah tulang panjang itu intak artinya bagus, korteksnya tidak ada fraktur, tidak ada destruksi. Kita bilang outline tulang femur, outline tulang tibia, fibula, radius ulna, humerus. Ya, kita biasa outline. Tapi kalau ada melibatkan sendi, lebih sering kita pakai kata alignment. Ya. Jadi alignment itu adalah melihat keseluruhan garis. Ya, apakah ada saya jelaskan di sini? Oh ada nanti ya nanti jadi ini saya dulu. Jadi ingat ini ABCS ya, alignment atau outline. Kemudian B itu bone, tulang. Ya bone itu tulang. C cartilago. E soft tissue ya. Ya kita bahas satu-satu. Jadi ini istilah-istilah yang dipakai pada untuk menunjukkan keseluruhannya itu sesuai anatomi ya. Ya, bengkok tapi itu anatomis ya, misalnya lordosis kan bengkok toh, tapi itu sesuai anatomisnya. Ya justru kalau lurus itu mungkin ada kelainan ya. Kifosis toh atau apa namanya tulang femur yang lurus begitu, outline-nya bagus, tidak tergeser, outline-nya bagus. Misalnya atau sendi genu ya, alignment-nya bagus antara kedudukan. Jadi ya nanti oke. Sorry. Ya ini ya, jadi alignment artinya keadaan sejajar atau keseluruhan dari suatu tulang dan sendi sesuai dengan posisi anatomi yang normal ya. Yang normalnya kalau bengkok ya bengkok seperti tadi saya katakan lordosis kifosis ya. Oke. Jadi ini istilah-istilah misalnya iliopectinal line, ada ilio ini tergantung senton line ya. Ini senton line ada garis yang di bawah infrapubis ya. Ramus inferior dengan lengkungan dari kaput femoris ya. Nanti kita lihat kayaknya ada gambarnya nanti ya. Jadi ini alignment-nya istilah-istilah lainnya outline, senton line, iliopectinal, istilah sakral pada lainnya. Nanti kita ada gambarnya insyaallah. Jadi elemen tadi saya ulangi ya, kesejajaran, keseluruhan dari suatu tulang dan sendi sesuai posisi anatomi yang normal ya. Sendi genu, kedudukan sendi bagaimana dengan tulang femur dan screw-release ya, tibia fibulanya ya, sesuai dengan elemen. Kalau dia bergeser, ada sedikit bergeser, misalnya terjadi dislokasi atau sublokasi, maka kita bilang alignment-nya itu berubah ya. Kalau dia tidak ada normal, jadi kita sebut saja alignment-nya bagus atau baik atau intak ya. Tapi kalau ada pergeseran sedikit pun misalnya sublokasi atau dislokasi, maka kita bilang alignment-nya berubah ya. Jadi itu pembacaan yang pertama untuk kaidah dari pembacaan foto tulang. Kemudian seperti ini ya. Ini sendi genu ya, kedudukannya ini ada patella ya, ini femoris, ini tibia, ini fibula. Jadi bagaimana dia posisi anatomi itulah disebut dengan alignment-nya ya, alignment-nya bagus. Tapi kalau dia ada bergeser, berarti kita bilang alignment-nya berubah. Begitu pula pada vertebra ya. Ini misalnya ini ada yang keluar ini, misalnya pada kasus HNP atau spondylolisthesis dia keluar, maka kita sebut alignment-nya berubah ya. Misal jadi kita lihat ini segarisan nih, kadang-kadang sedikit itu saja berubah ya. Jadi kita tarik garis ini saja di belakang dan di depan. Kita ikuti ya. Ya. Ini kan normalnya memang lordosis toh. Kalau lumbal kan. Nah, kurvanya itu lordosis ya. Kita ikuti saja nih. Kalau ada sedikit bergeser apakah dia ke depan atau ke belakang, maka kita sebut alignment-nya
berubah, ya itu A, ya. Nah, ini seperti ini ya, antebrachi ya, kubiti ya, elbow joint ya. Nah, ini seperti ini ada dislokasi ya. Nah, kita sebut ini alignmentnya elbow joint, bukan elbow, apa namanya? Apa namanya? Yang dari sini apa joint? Ini elbow. Apa lagi, Dek? Ada yang tahu? Kayaknya perlu minum dulu nih, baru pulang. Ada yang tahu itu apa joint? Tapi dok, articulatio humeri? Bukan. Joint, apa joint ini? Bahu. Apa namanya? Ayo, aduh, kenapa saya lupa? Ini kan elbow joint, toh? Ini pokoknya ini bahasa Indonesia di bahu, ya. Mudah-mudahan saya terpikir ini kalau baru pulang ini panas-panas lupa apa namanya. Ya, ini kan berubah toh? Ini tidak pada tempatnya, jadi kita bilang ini alignment-nya berubah, ya. Kemudian ya ini yang central line itu ada di sini ya. Nanti ada gambar ikan, ini central line namanya. Nah, ini central line, ini ramus superior dengan bertemu dengan ini, kita tarik garis ya. Kalau dia ada fraktur dia akan berubah, ini namanya central line ya. Ini central line. Ada gambarnya nanti. Ada. Oke. Lain ya, saya sudah jelaskan tadi ya, pada tulang-tulang panjang biasanya kita pakai femur, tibia, fibula. Nah ini central line-nya. Jadi bukan ramus inferior tapi ramus superior, ini ditarik garis ya. Nah, kalau dia bagus berarti bagus, dia artinya dia tidak ada terjadi fraktur atau dislokasi. Karena kapan ini berubah, maka biasanya terjadi ada gangguan di daerah hip joint yang kanan ya. Hip joint kanan ya. Apakah ada fraktur atau ada dislokasi ya. Kalau ini berubah, sentong lainnya berubah. Nah, ini juga ada iliopectineal lain. Ya, ini ilioischial lain, ya, ini sacrofascial lain. Tapi lebih sering ini kita ini ya. Ini juga iliopectineal lain. Biasanya kita mau lihat open book fracture atau closed book fracture ya. Daerah-daerah fraktur pada pelvis. Ya. Oke, ini perhatikan sentong lainnya. Ini ramus superior, bukan ramus inferior ya, ramus superior ya. Tarik garis ke, ini kan kaput femoris ya. Tarik garis, dia kalau bagus berarti normal ya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang kedua kita masuk yang kedua, yaitu bone atau tulang. Yang dinilai pada bone atau tulang itu yakin melihat pertama apakah ada fraktur. Nah, kalau ya pertama apakah ada fraktur, kemudian kedua apakah ada destruksi tulang, ketiga apakah ada osteofit atau spur formation, ya keempat kita lihat pedikelnya bagaimana, intak atau tidak, kelima kita lihat mineralisasi tulangnya bagaimana, baik atau tidak. Kemudian keenam kita lihat apakah ada peristal reaction ya yang bisa timbul akibat infeksi, tumor atau post trauma. Ya. Kemudian ketujuh kita melihat defek-defek yang ada pada tulang ya. Kemudian kita lihat apakah ada yang disebut dengan osteolitik, osteoblastik, osteosklerotik ya. Itu pada tulang ya. Jadi itu untuk yang kita nilai pada bone itu ya, ada berapa poin tadi. Nah, kalau ada fraktur, maka kita deskripsikan itu fraktur apa. Ya minimal itu kalau untuk adik-adik minimal itu apakah dia frakturnya linier ya, berbentuk garis saja begitu, atau transversal ya, transversal atau oblik, atau pecah-pecah dia comminuted ya, atau dia multiple ya. Bedanya comminuted dan multiple. Kalau community itu pecah-pecahnya di satu daerah, satu lokasi ya, dia pecah-pecah di situ. Kalau multiple ada banyak ya, ada di atas, ada di bawah, itu multiple namanya, bukan community ya.
Kemudian kalau mau lebih jauh lagi kita deskripsikan itu displacementnya. Apakah terjadi displace? Kalau terjadi displace, ke arah mana dia displace? Ke arah anterior, posterior, ke lateral, ke medial, atau ke bawah, ke caudal ya. Jadi kita sebut deskripsikan ke arah mana itu displace. Dengan memakai patokan yang mana? Jadi untuk displace itu kita patokan pada tulang yang bawah. Kan kalau ada dua tulang, atas dan bawah yang patah begitu fraktur, maka kita untuk menentukan dia displace-nya ke arah mana, kita pakai tulang yang di bawah, bukan di atas ya. Jadi kalau tulang bawah itu displace ke arah keluar berarti ke lateral. Atau dia ke kranial juga, jadi kadang-kadang kan fraktur dia begini misalnya, jadi kita deskripsi dia ke arah kranial, ke lateral juga, dan ke posterior atau ke anterior ya. Jadi biasanya tiga arah ya, biasanya tiga arah, kranial, kranio, latero, posterior, atau kranio, medio, anterior ya, tergantung dari mana ya. Oke, kemudian setelah kita deskripsikan sejauh mana displace, kalau perlu, kalau bisa, kalau memang masih bisa diukur sejauh mana displace-nya, berapa senti antara yang bawah dengan yang atas. Kita ukur berapa terjadi displace, berapa senti, 2 senti, 3 senti, dan seterusnya. Nah, setelah kemudian kita lihat, kita nilai callus forming ya. Callus forming itulah post-traumatic reaction ya, yang timbul pada post trauma. Ya. Biasanya sudah terbentuk sebenarnya pada satu minggu, kurang lebih ya 1 minggu. Cuma 1 minggu setelah post trauma, cuma di foto itu tidak akan cepat, tidak langsung kelihatan ya. Nanti setelah 2 minggu ya, nanti 2 minggu, sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu baru kelihatan di foto. Nah kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi osteomyelitis ya. Apakah ada tanda-tanda osteomyelitis? Nah, tanda-tandanya osteomyelitis nanti kita pelajari pada, berarti dia ada fraktur, ada juga infeksinya kan. Nah, jadi kita lihat destruksi ya, destruksi tulang ya, bisa akibat apakah pada tulang itu inflamasi, infeksi, apakah ada tumor ya. Kita nilai, kalau tidak ada mungkin ada osteofitnya ya, tergantung lagi dari klinis ya, klinis pasiennya apa. Spur atau superformation biasanya pada penyakit-penyakit degeneratif ya, yang disebut spondylosis ya. Oke, terus apa kemudian kita lihat pedikelnya ya, pedikelnya mana? Pedikelnya apakah intak atau tidak? Kalau tidak berarti kemungkinan akibat metastasis ketulan oleh karena suatu CA di tempat lain ya. Nah, kemudian kita nilai lagi untuk tulang, untuk bone-nya mineralisasinya gimana? Apakah mineralisasi berkurang atau masih baik ya? Kalau dia berkurang kita sebut dengan osteoporosis. Kemudian kita nilai tadi ya prostat reaction-nya ya, callus forming tadi untuk post fracture. Kalau untuk kasus infeksi ya, biasa kita lihat bagaimana prostat reaction-nya, tumor misalnya ya. Apakah ada prostat reaction-nya? Kalau tumor ada yang khas itu, yang biasanya berbentuk sunburst, onion appearance ya. Ada Codman triangle, itu adalah jenis-jenis prostat reaction yang ganas ya. Ya, onion skin tidak ya, dia jinak. Yang sunburst ya, itu Codman triangle itu biasanya juga ganas. Oh, gambaran prostat reaction yang lebih ke arah ganas. Kemudian kita lihat kalau dia misalnya datang hanya low back pain saja, mungkin bisa juga karena ada spina bifida misalnya, defek pada tulang vertebra ya, biasanya pada arcus neuralisnya. Kemudian kita lihat apakah pada tulang itu ada osteolitik, osteoblastik, dan osteosklerotik. Jadi itu kita cari semua dari 8 itu tergantung dari kasusnya apa ya. Kalau kasusnya tumor ya kita cari osteolitika, osteoblastika, bagaimana pressure reaction-nya. Kalau kasusnya fraktur ya kita cari itu saja, mendistribusikan frakturnya bagaimana, apakah sudah ada callus forming, apakah ada tanda-tanda osteomyelitis ya, infeksi. Setelah terjadi fraktur biasanya yang biasanya terjadi osteomyelitis itu kalau frakturnya dibiarkan biasanya, tapi kalau masih baru biasanya tidak. Yang biasanya itu yang kalau frakturnya dibiarkan di bawah kedukung apa
ke dukun dulu baru ke dokter. Nah, itu baru biasa ada osteomyelitis. Atau biasa juga yang kronik ya. Osteomyelitis kronik karena fraktur lama ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Nah, kita nilai juga pedikal. Pedikal itu dinilai pada foto-foto vertebra. Nah, contoh fraktur ini ya. Jadi kita sudah sampai A dan B kan, alignment dan bone. Ya. Alignmentnya apa? Nah, kalau kita hanya mau nilai ini saja, tapi kalau ada foto begini berarti kita lihat sendinya semua ya. Ada sendi ini, ada sendi elbow joint sini, ada di sini wrist joint ya. Oke, jadi alignment. Jadi ini kalau foto keseluruhan ini adalah foto antebrachi ya, antebrachi tulisannya antebrachi. Nah, ini adalah foto antebrachi antebrachi sinistra ya, cuma di sini ada markernya. Nah, ini posisinya apa? P lateral. Nah, alignmentnya, jadi saya langsung ke tulangnya. Untuk yang baca langkah-langkah pembacaan foto kan, adik harusnya sudah tahu nih ya, mulai dari lihat markernya dan seterusnya ya. Jadi saya langsung ini ke tulangnya saja. Jadi alignment, jadi A. Alignmentnya, os cruris itu berubah ya. Berubahnya di sini. Nah, berubahnya tampak adanya fraktur pada os radius ya. Os radius. Nah, ini sebenarnya harusnya terbalik ya. Ini kan harusnya yang di bawah ya. Jadi yang kita nilai ini yang di bawah ini harusnya kita balik ini foto ya. Jadi ini di bawah. Jadi apa namanya? Jadi kita deskripsikan. Jadi alignment berubah, alignment os antebrachi berubah, ya tampak fraktur pada sepertiga distal ya. Ini kan distal ya. Nah, distal ya. Sepertiga distal. Ya, saya lupa tadi ya, itu harus disebut itu namanya juga ya. Sejauh mana sepertiga distal kah, proksimal kah ya. Sepertiga distal dari os radius ya. Bagaimana displace enggak? Nah, kita displace ini, yang kita lihat ini kan seharusnya terbalik ya, Dek ya. Jadi distal itu ada dua sini. Jadi yang distal ini kita perhatikan dia displace-nya kemana? Nah, ini displace-nya ke kranial ya, ke kranial ya. Bisa dibayangkan ya. Ya, ini fotonya terbalik. Jadi ke kranial, terus kalau kita mau tahu dia ke depan atau ke belakang, harus kita lihat foto lateral. Nggak bisa kita tentukan kalau mau tahu dia ke arah depan atau dia ke arah ke belakang, harus lihat dengan foto lateral. Oh, ternyata dia ke arah belakang. Toh? Nah, dia ada jadi ke kranio posterior. Sekarang kita lihat ini dia displace kemana lagi? Ke arah lateral atau ke medial? Nah, ini kan medial di sini toh, ini kan kanan kiri. Jadi medial ini di sebelah sini, di sini lateral. Ya, berarti dia displace ke kranio latero posterior. Posteriornya dilihat dari foto lateral. Makanya itu foto tulang itu foto rutinnya itu kalau bukan AP oblik, AP lateral ya. Itu rutin itu. Tidak bisa satu foto begini saja. Ya, karena tidak akan mengetahui itu dia ke arah mana ya. Jadi dia displace ke arah kranio latero, dari lateral dari foto ini ke arah sini dia ke lateral dan ke posterior, ke belakang ya. Itu deskripsinya ya. Sekarang kita lihat ada callus forming belum ada ya. Nah, ini kan biasanya memang kalau masih baru, orang masih baru ya tentunya tidak ada callus. Ya nanti terbentuk itu 1 pekan. Dan itu pun kalau di foto baru terlihat sekitar 2 atau 3 pekan kemudian. Kalau di foto baru kelihatan. Ya. Nah, kemudian ini pada fraktur, kemudian destruksi ya. Kita lihat ini. Ya, ini namanya destruksi ya. Ada fraktur dan ada destruksi ya. Ini pada tulang vertebra ya, dengan penyempitan diskus pada diskusnya ya. Jadi kita sebut alignment-nya berubah. Ini karena sudah tidak sesuai dengan garis yang normalnya, alignment berubah, tampak ada fraktur, ada destruksinya juga ini. Ini pada foto lateralnya. Jadi kalau melihat kita baca alignment, kita lihat pada foto lateralnya saja. Ya. Ya.
Oke, jadi ada destruksi atau fraktur pada vertebra lumbal 3 ya. Elemennya berubah, terdapat fraktur dan destruksi pada elemen lumbal 3 yang melibatkan sendi ya, diskusnya menyempit. Ya, contoh lagi destruksi, misalnya ini ada osteolitik. Ini destruksi juga, tapi destruksinya gambarannya osteolitik ya. Osteolitik ya, yang ini yang warna hitam ini osteolitik ya. Kalau osteoblastik atau sklerotik dia putih ya. Osteolitik ini yang hitam-hitam ini osteolitik ya. Ini adalah suatu gambaran infeksi pada sendi sendi genu ya. Tubi sendi. Itu osteolitik. Tapi ini elemennya tidak berubah. Ya, dia masih tidak sejajar, dia sesuai anatominya. Nah, elemen tidak berubah, tapi pada B-nya bondnya ya, ada osteolitik ya. Dideskripsikan saja osteolitiknya ada di mana. Nah, berarti harus tahu anatominya toh. Nah, ini misalnya di sendi genu toh. Ini femoris ya. Condylus condylus medialis atau condylus lateral ini tibia. Di condylus medialis of tibia dan femoris. Kemudian pressure reaction ya, mudah-mudahan jelas ini gambarnya. Ya, ini ada bayangan-bayangan putih. Ya, ini namanya pressure reaction ya. Ada bayang-bayang putih pembentukan tulang. Jadi ini adalah lesi akibat adanya suatu proses apa namanya? Dia reaktif terhadap suatu lesi, ya dia membentuk pressure reaction ya. Ini yang lebih khas ini, yang pada tumor onion skin appearance ya, pada Ewing sarcoma. Pada tumor Ewing ya, sorry ini ganas nih. Ini yang pressure reaction ini, yang dia berbentuk berlapis-lapis ya, seperti bawang. Ini yang ditunjuk panah adalah pressure reaction. Nah, kemudian kita lihat kalau pada kasus-kasus degeneratif misalnya kita mau cari osteofit atau sporoformasinya seperti ini yang di ujung-ujungnya runcing ini itu osteofit ya, pembentukan pedulan tulang baru. Jadi kita sebut ini terdapat osteofit pada L5, L4, L3, L21 ini osteofitnya yang kalau pada sendi genu ini osteofitnya ya, ini yang ini kan seharusnya tidak ada ini ya. Biasa juga ada di sini. Kalau ada di sini dia nyeri ya. Ini osteofitnya. Ini diagnosanya misalnya ini spondylosis lumbalis nama penyakitnya. Nah, kalau ini OA genu, osteoartritis genu ya. Nah, inilah yang disebut dengan osteoartritis ya, ada osteofit ya. Spur formation ya, ini yang di tuberculum intercondylar medial dan lateral ini ada runcing ini. Seharusnya ada runcing yang bikin sakit juga ya biasa pada penderita-penderita yang terdapat osteofit. Nah, itu masih pada bone. Oke, ini masih pada bone yang dinilai misalnya pada kasus ini ada kelainan bawaan ya. Ini ada defek misalnya pada arcus neuralis ya, ini disebut dengan spina bifida ya. Jadi ada defek pada sakral ya. Nah, kemudian kita masuk ke C, cartilago. Cartilago yang dinilai adalah menilai celah sendi. Ya, menilai celah sendi apakah ada penyempitan atau tidak, simetris atau tidak, ada destruksi atau tidak, inflamasi ya. Jadi kita menilai celah sendinya ya, cartilagonya ya. Apakah ada penyempitan pada celah sendinya, apakah simetris atau tidak, atau ada destruksi atau tidak ya. Jadi sebentar ya, saya foto dulu.
Lanjut ya. Jadi kartilago kita nilai itu celah sendinya, misalnya sendi geno, apakah dia menyempit, ya, atau melebar, atau ada tidak simetris, ada destruksi, kita nilai ya. Misalnya pada kasus osteoartritis atau rheumatoid artritis itu celah sendinya biasanya menyempit ya. Ya, pada kasus ini contohnya RA ya. Ini semua celah sendinya sempit ya, menyempit semua ini. Ya, dia punya celah sendi PIP, DIP, PIP, ini metakarpofalangeal. Ya. Ya, ini di sini seharusnya ada PIP ya, mungkin di sini karena sampai namanya PIP, di sini DIP, metakarpofalangeal. Celah sendi sebenarnya menyempit ya. Oke, dia menyempit. Kalau pada bedanya bedanya RA dengan OA, kalau RA itu kalau pada RA itu celah sendi yang menyempit itu simetris. Jadi celah sendi itu menyempit semua. Simetris. Kalau pada OA kalau dia belum berat, belum sampai grade 4 ya. Itu celah sendinya dia menyempitnya biasanya di satu sisi ya. Kalau belum grade 3, grade 4, dia hanya di satu sisi saja. Seperti pada OAG ini yang lebih jelas, biasanya di medial dulu menyempitnya ya. Kalau RA itu menyempitnya semua ya, simetris semua menyempit. Kalau OA tidak ya. Biasanya kalau kayak dia wagen itu di bagian medial dulu yang menyempit ya. Jadi kita nilai ya. Kemudian soft tissue ya. Jadi ABC S soft tissue-nya. Nah, soft tissue-nya kita nilai apakah ada edema pada soft tissue-nya, ada atau swelling ya. Swelling ya. Kemudian pada soft tissue kita lihat apakah ada kalsifikasi ya. Nah, apakah ada lesi-lesi lusen ya. Lesi-lesi warnanya hitam ya. Lusen itu harus sudah familiar adik-adik dengan kata-kata lusen. Kalau kita bilang lusen, adik-adik sudah tahu itu warnanya hitam ya. Lesi lusen, lesi litik warnanya hitam. Sklerotik, blastik putih. Ya. Jadi kita lesi lusen ya. Kita lihat lesi lusen ya, misalnya pada kasus infeksi atau trauma atau bisa juga kadang-kadang kita bisa lihat laserasi ya, laserasi pada soft tissue-nya. Nah, oke. Dan lain-lain ya. Nah, pada kasus infeksi, trauma, tumor ya. Ya, jadi misalnya ya lesi-lesi lusen. Ya, ini mungkin ada yang bisa lihat ya, ini ada warna hitam ini di sela-sela jari ini. Ya, lesi-lesi lusen ya. Nah, itu adalah bahwa di situ ada infeksi, ada gas di dalam soft tissue yang menandakan adanya infeksi ya. Jadi biasanya ini pada kasus-kasus kaki diabetik misalnya ini adalah suatu gas gangren ya. Nah, kalau ada gas gangren biasanya diamputasi atau juga selulitis atau abses ya. Yang diselesaikan mengadakan gas adanya infeksi ya. Di dalam soft tissue ya. Itu kita nilai terakhir. Atau pada kasus lainnya tergantung lagi kasusnya, ada kalsifikasi kah atau hanya edema saja ya. Oke. Nah, seperti ini pada kasus polilitis TB, ini ada soft tissue ini soft tissue paravertebral kanan dan kiri adalah suatu abses ya. Abses ini ciri khas suatu abses dari abses paravertebral suatu TB ya. Dia membentuk gambaran spider like appearance ya. Oke. Nah, biasanya ada destruksi tulangnya, cuma tidak jelas muncul di sini. Kalian tidak jelas lihat.
Jadi kalau ada apa sih biasanya ada destruksi di sini, ya. Destruksi yang melibatkan sendi. Nah, ini soft tissue ya, kita lihat ini ada klasifikasi. Ya, soft tissue-nya ada klasifikasi. Nah, ini adalah satu soft tissue tumor ya. Klasifikasi bukan cuma hanya soft tissue tumor, tapi pada kasus-kasus yang lain juga ada ya, yang jinak misalnya. Misalnya synovial chondromatosis ya. Ini ada gambarnya. Yang misalnya ini ya ini yang bukan ini bukan yang tadi kan ganas ya, soft tissue sarkoma. Kali ini adalah proses myositis ossificans ya. Ada klasifikasi. Oh ya, ini tadi ya. Memeriksa identitas pasien. Ingat itu yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Teknik pembacaan radioluminesensi memeriksa identitas pasiennya berupa nama, umur, jenis kelamin, identitas foto itu. Jadi ini semua istilahnya kita itu nyanyiannya semua pada CSL yang pada CSL radiologi ya. Semuanya ya CSL radiologi. Nah, istilahnya harus sudah dihafal di luar kepala. Jangan sampai lewat ya. Jadi ini langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Nomor 1, nomor 2, ya, kemudian 3 dipasang light box. Ya, kemudian keempat menentukan jenis foto dan pose foto. Nanti baru masuk ke 5 itu tergantung lagi dari CSA apa, respi lain lagi. Tulang, kalau tulang yang ini kita melakukan penilaian pada ABCS ya. Nah, saya sudah melakukan penilaian pada bone yang kemudian melakukan penilaian pada kartilago. Setelah sendinya diperhatikan ya. Ya, saya sudah jelaskan tadi ABCS-nya apa yang dilihat 8 soft tissue. Lalu ya yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ya, setelah semuanya soft tissue kita buat kesimpulan atau kesan dari gambar radiologi yang kita lihat apakah normal atau ada kelainan. Kalau ada kelainan disebut kelainannya apa. Kalau fraktur ya disebut frakturnya. Fraktur linier sepertiga distal os radius misalnya. Dextra, jangan lupa ya, kanan kiri itu jangan selalu harus ingat itu ya. Karena di ujian OSC juga akan seperti itu, harus lengkap supaya poinnya itu lengkap ya. Poin 3 itu kalau kadang sering itu poin 3 tercapai kalau ada dextra sinistranya. Kalau tidak ada dextra sinistra biasanya cuma dapat nilai 2. Padahal itu cuma hanya mungkin kita lupa atau bagaimana, kita tidak sebut itu kanan atau kiri, itu mengurangi nilai 1 ya, sangat bermakna itu ya. Jadi ingat setelah itu fraktur sepertiga distal os radius dextra misalnya. Nah, kalau deskripsi lain boleh tambahkan yang tadi displace-nya kemana. Oke. Ada callus forming, ada osteomyelitis. Kalau dia kasus tumor ya disebut tumor tumor primer, bone primer. Kalau bisa kita langsung sebut oh ini kemungkinan osteosarkoma misalnya, karena ada gambaran khasnya ya. Nah, misalnya ada pada proses kita lihat ada sunburst, ya, lesi-lesi osteolitik, bisa blastik, bisa sklerotik, bisa mix ya. Itu osteosarkoma. Harus kita belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana sifat-sifat atau jenis-jenis tumor. Terakhir adalah membuat kesimpulan atau kesan dari gambaran radiotulang. Apakah normal saja? Kalau normal kita sebut saja tidak tampak kelainan. Pada foto ini ya, pada foto ini tidak ada kelainan, tidak ada fraktur. Kalau ada disebut ya. Ini posisi yang rutin adalah PA atau AP dan lateral atau oblik. Sebenarnya ini bukan oblik itu jadi rutin juga ya, tergantung kita mau lihat apa. Nah ini contoh foto skull, foto kepala skull ya. Nah, ini posisi AP ya. Kalau pada foto kepala ini misalnya ya. Nah, sekarang kita mau nilai bagaimana kita membaca foto kepala. Nah, kalau ini kan tidak ada sendi ya.
Tidak ada sendi apa. Misalnya kalau hanya kita nilai yang ini, kita bilang saja outline Calvaria cranii intak. Misalnya ada orang habis jatuh, post trauma misalnya, curiga ada fraktur, kita bilang saja ini outline dari Calvaria cranii itu intak atau baik. Baru kita nilai tulang-tulang yang lainnya, mandibulanya, maxilla, ya, sinus-sinus ini, sinus maxillaris, dinding orbita, ini sinus frontalis, ya. Di sini ada sinus abdominalis. Ini bagaimana septum nasinya ini, apakah ada deviasi ke kanan atau ke kiri. Kita nilai itu semua pada foto tulang. Nah, kan jadi outline jadi A-nya itu outline tulang Calvaria cranii intak, ya. Tidak ada fraktur, ya, tidak ada destruksi. Kemudian B-nya ya tidak, itu tadi B-nya tidak ada fraktur. Kalau ada fraktur disebut bentar. Ya. Ya. Ya, kita sebut apakah fraktur, B-nya itu apa, ada kelainan yang lain yang B, bone. Apakah misalnya kalau kasus tumor, apakah ada osteolitik, ya, di ini jadi osteolitik, apakah ada osteosklerotik, ya. Nah, B, C cartilago. Ya, kita nilai semua ya. Di sini ada ya, di sini kita nilai bagaimana ada sel mastoid di sini ada mandibulanya, ya. Kalau kolumna vertebra misalnya tulang pemeriksaan fototrombosakral, ya. Kita lihat alignment-nya bagaimana, atau kita juga bisa sebut kurvaturanya, ya. Lordosis kah, kifosis, ya, bagaimana ukurannya, ya. Ya, pedikelnya bagaimana, ya. Ya, pedikel itu kita nilai pada foto vertebra. Nah, cervical, kalau cervical itu lordotik juga, ya, sama dengan lumbar. Kalau tulang torakal kifosis, ya. Bagaimana cervical, ini kita alignment-nya alignment cervical, foto cervical baik intak, ya. Ini kita lihat tarik garis ini, oh dia lurus saja, ya, seperti posisi anatomi. Dia kurvatura lordotiknya bagus, ya, intak, dia punya alignment-nya. Ini posisi AP tadi yang lateral yang tadi. Torakal, kifosis, ada juga sebenarnya torakal, ya, alignment-nya bagus, intak, ya, baik. Ya, ini diskus intervertebralis, ya. Celah-celah ini adalah diskus. Di sini adalah nukleus pulposus, ya. Di sini diantaranya bantalan-bantalan yang berwarna kuningnya nukleus pulposus. Dia kalau terjadi hernia dia keluar, ya. Kalau pedikel ini, ya, lebih jelas tadi pada foto. Ya, ini jadi diskus ini pedikel ini yang bulat-bulat ini yang kacamata kanan dan kiri, ya. Itu pedikelnya. Kalau dia menghilang atau dia tidak bagus bulat seperti ini, mungkin berarti ada destruksi pada pedikelnya, menandakan adanya tumor metastasis ke tulangnya dari tempat lain. Vertebral lordosis. Jadi ini kita nilai elemennya, ya. Cartilago join, ya.
Jadi namanya apa join? Elbow ya. Elbow join di ya sistemnya. Ya elbow join. Tapi dok shoulder joint dok. Shoulder join, sorry. Shoulder join ya. Nah, kenapa bisa lupa shoulder join? Jadi ini ingat ya ini shoulder join. Berapa kasus OSCE nasional itu selalu ini foto shoulder joint. Dia selalu pakai foto shoulder joint ya. Tapi kasusnya fraktur di humerus. Fraktur tertutup, terbuka ya. Jadi harus tahu anatominya ini humerus, ini ada sini clavicula, jadi jangan ini scapula ya. Ini clavicula, jangan salah-salah. Frakturnya di humerus tapi sebutnya fraktur clavicula ya. Karena ada teman yang seniormu yang begitu ya, jawabnya salah. Nah, ini lokasi. Ya, jadi kalau osteomelitis ini saya rasa ini sudah dipelajari ya. Penyebabnya dipelajari saja. Osteomelitis itu ingat kalau dia akut metafisis. Jadi yang kayak namanya metafisis, diafisis itu epifisis ada harus tahu ya anatomi seperti itu ya. Karena nanti mau melihat kalian misalnya osteomelitis pada anak-anak yang akut pada anak-anak itu seringnya pada metafisis tulang, femur distal, tibia proksimal ya, ini tempat-tempat yang sering ya. Jadi anak-anak itu metafisis tulang yang kena yang osteomelitis akut. Ya, radiologinya seperti osteolitik, ada peripheral reaction ya. Jadi peripheral reaction pada kasih infeksi juga ada soft tissue swelling. Kronik, oleh karena terapi tidak adekuat. Kalau kronik itu justru yang banyak adalah osteosklerosis ya. Oke, diameternya bertambah, konturnya tidak rata. Ya, diameternya. Osteoklerosis banyak, diameternya, tulang besar bertambah, kontur tulang tidak rata, korteks tebal. Ini adalah penilaian bone semua ya. Bone ya, B. Ya, ada osteosklerosisnya, diameter tulang, kontur tulangnya tidak rata, korteksnya tebal. Ya. Kalau ada osteolitik biasanya dia eksaserbasi akut, jadi dia kronik terus dia infeksi ada lagi osteolitiknya. Nah, seperti ini. Jadi peripheral reaction ya, ini adalah kasus osteomelitis ya. Ada peripheral reaction ditunjuk panah. Ini ada litik-litik ini warna hitam nih ya. Nah, ini peripheral reaction ditunjuk panah. Ini osteolitik. Ini peripheral reaction ditunjuk panah. Dan soft tissue swelling. Nah, ini yang kesulitan kita itu kalau kita tidak lihat pasiennya, kita hanya lihat foto. Untuk menilai itu soft tissue swelling atau bengkak dia punya soft tissue itu sulit, sangat sulit ya. Nah, jadi biasanya itu ada pembandingnya. Jadi pembandingnya foto juga genu kanan, genu kirinya. Jadi ada pembanding. Oh, memang ini soft tissue-nya besar ya. Ini soft tissue-nya besar dibanding dengan sebelah kiri. Karena jangan sampai orang gemuk di foto ya pasti besar kelihatan jadi punya soft tissue. Kalau ada pembandingnya, oh normal sih memang sama kiri kanan. Atau kalau memang kita lihat itu sendiri pasien, ya pada beberapa kasus tidak perlu lagi ada pembanding. Tapi sering juga diperlukan itu pembanding, bukan hanya untuk menilai soft tissue, tapi ada hal lain ya. Misalnya ada lesi-lesi yang ini normal kah pada atau tadi saya sudah kasih lihat ya soft tissue-nya. Ada lesi-litik, lesi-lusen. Itu pada ini osteomelitis memang ini ya. Tanggas gangren. Nah, tulang-tulangnya ini sudah ada litik-litik juga ini osteolitik yang saya tunjuk ini.
menandakan ada osteomielitis. Jadi itu saya tampilkan yang bone-nya, kebanyakan kasus-kasus bone. Spondylosis TB tadi saya sudah perlihatkan ya, yang kasus spondylosis TB. Nah, kalau masalah tipe-tipenya, saya sudah ada buka saja e-learning, baca. Kalau ada yang namanya tipe marginal, kalau lesinya dekat dengan diskus intervertebralis atas atau bawah, osteolitik bagian depan korpus ya, sehingga cepat merusak diskus. Jadi diskus intervertebralisnya itu menyempit. Tipe sentral, ya tadi ada kolapses ya, yang ada abses paravertebral yang spondylosis tibic yang berbentuk spider leg atau spider leg ya, spider leg atau leg ya, sama kayaknya. Jadi membentuk itu yang tadi saya tunjukkan ada abses paravertebral ya, abses tipe sentral ya. Nah, disebut dengan kolapses. Jadi di tengah-tengah korpus, diskus terkena bisa meletus. Seperti ini ya. Nah, ini, oh ya, ada ternyata di sini gambarnya. Ini adalah kolapses ya. Jadi tengah-tengah tipe sentral dia, tengah-tengah korpus vertebra. Ini jelas nggak ya kelihatan? Tempat ini. Nah, ini nih, perhatikan ini ya. Ini yang berbentuk segitiga ini. Ini yang di tengah-tengah sini nih, pada foto lateralnya kelihatan nih, ada destruksi pada itu. Kita sampai jam berapa ini? Tuan sampai jam berapa? Sampai jam 3 lewat. Jam 3 lewat? Dok, ada. Misalnya, ini lagi 20 menit salat asar, jadi pas salat nanti kita selesai, masih ada 20 menit. Oke, ini abses paravertebral ya, jadi kita nilai ABC-nya lagi ya. Kita lihat elemennya ini, elemennya berubah, alignment-nya berubah, ya, elemen vertebra torakal berubah, ya, ada destruksi ini, ada destruksi pada korpus vertebra bagian depan ya, anterior, ya, bagian depan sentral ya. Nah, kemudian A, B itu destruksinya, gitu, alignment-nya berubah, B-nya itu destruksi. C-nya ada kartilagonya, diskusnya, ya, melibatkan diskus. C-nya itu diskus intervertebralisnya ini ya, menyempit ya. Dia jadi selain karena dia terlibat juga dalam proses infeksi sehingga dia menyempit diskusnya ya. C. A, alignment, B, destruksi pada vertebra, korpus vertebra, kemudian dengan penyempitan pada diskus ya. C, soft tissue-nya ini ya, ada soft tissue abses pada paravertebral ya, ini kolapses. ABCS toh. Kesimpulannya, kesannya abses paravertebra atau kolapses dengan destruksi merupakan suatu kondilitis TB. Pada kasus TBC tulang panjang, terutama metafisenya osteolitik lebih dominan, kadang-kadang ada osteosklerotik, kadang-kadang ada pressure reaction yang ringan, soft tissue-nya juga swelling yang ringan ya. Seperti ini tadi ya, sudah tadi ya, TB yang ini yang dimaksud. Jadi alignment-nya ini bagus, ya, tidak melenceng toh, bagus ya. Jadi elemennya alignment Sendigenu, ini kan genu ya, alignment Sendigenu baik, tidak terjadi dislokasi ya, tidak ada dislokasi. Tidak ada juga fraktur ya. Sekarang kita masuk B-nya apa? Bone-nya adalah ada osteolitik yang hitam-hitam ini. Kita sebut osteolitiknya di mana? Di kondilus, ini kondilus medialis dari os femur. Ini kondilus medialis dari os tibia. Ada juga di PVC-nya ini ya. Ini. Itu B-nya ya. Kemudian kita masuk C. Bagaimana celah sendinya? Kita nilai apakah ini kelihatannya melebar malah ya. Kemudian S. Nah, ini soft tissue-nya kita nilai. Yang ini yang ditunjuk panel ini.
ada swelling ya. Nah, itu tanda suatu jadi ini TBC sendi tapi dia kan masuk dalam osteomyelitis akut, tapi kategori dia TBC ya. Kausanya TBC. Sami pada hip joint ada osteolitik yang banyak ini, yang B-nya ini kita bone-nya ada osteolitik. Kalau melihat ini sudah ada destruksi ya, sudah tidak bagus kaput femorisnya toh. Berarti alignment pada hip joint kanan ini sudah berubah atau tidak intak lagi ya, terdapat destruksi di pada kaput femoris yang melibatkan sendi dari hip joint sehingga kelihatannya terjadi subluxasi atau apa ya, sudah tidak bagus lagi dia punya, tidak sesuai lagi dengan anatominya. Kemudian B-nya osteolitik, tampak osteolitik pada deskripsikan nih pada di mana ini ramus superior, ini apa ini jadi pelvis ya, ischi ya, ischi atau ilium ini ya. Kemudian pada kaput femorisnya ya, osteolitik. S-nya agak sulit dinilai, tapi kalau ada yang osteolitik infeksi begini, biasanya memang swelling ya. Nah, sanata ini apa yang ditunjuk panah ini ya, karena agak sulit kita lihat secara jelas. Tetapi kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau ada infeksi pasti bengkak ya. S, A, B, C, S. Trauma. Nah, trauma ringan, ada tabrakan internal kontraksi otot ya, dan seterusnya. Baca saja fraktur, sudah jelaskan, kita nilai frakturnya bagaimana. Ya, evaluasi pada trauma, fraktur untuk diagnosis segera setelah terjadi trauma, kemudian jadi fotonya ini. Untuk diagnostik segera setelah terjadi trauma. Jadi kemudian setelah direposisi difoto lagi bagaimana reposisinya bagus atau enggak. Kemudian ya tapi ini jarang juga 2 minggu kemudian kedudukannya berubah tidak ya. Biasanya ini ternyata ini kalau forming ini 6 minggu ya paling cepat. Kalau dia yang lain 4 minggu kalau enggak salah ya. Nah, sudah terbentuk kalau forming ini 6, kalau di sini 6 sampai 8 minggu sudah ada, kalau 6 minggu paling cepat. Kalau pernah saya baca 4 minggu juga sudah kelihatan walaupun mungkin masih tipis ya. Oke, menjelang keluar rumah sakit difoto lagi. Nah, komplikasi fraktur ya bisa osteomyelitis, non-union, dia tidak bagus persambungannya, baru sudah terbentuk kalus ya. Atrofi tulangnya ya, ada terjadi myositis seperti yang gambar tadi, ada kalsifikasi pada tulangnya, deformitas berat. Ini dari lebih jauh nanti kan sudah kelihatan sudah muskuloskeletal sudah nah, apa ini nama tipe-tipe fraktur bisa baca-baca, cari di buku. Nah, kalau transversal kan gapan yang kan itu transversal, longitudinal ya, linier hanya garis saja. Avulsi kalau dia lepas tulangnya, ada tulangnya lepas atau pecah. Nah, green stick pada anak kompresi, impresi, linear ya. Nah, ini transversal, ini oblik, ya, ini komunitif, jadi dia pecah. Ini bukan ini sederhana begini. Biasanya ada berapa bagiannya. Kalau multiple di sini patah, di sini patah. Nah, ini kompresi nih ya, vertebra ini. Ini yang normal ini lebih apa namanya lebih tipis di sini. Bisa karena proses degeneratif, bisa juga karena post trauma dia. Ya ini lebih jelas ini. Ini bisa karena dia jatuh lama baru kemudian terjadi kompresi, fraktur kompresi ya. Bisa juga karena proses degeneratif. Ya, ini juga sebenarnya mungkin ini degeneratif ini, banyak dia kena ini. Tapi kalau melihat tulangnya masih orang muda ini. Dalam mulai kasusnya, dia punya vignette soal kalau dia dalam bentuk soal. Oke, kalau ini nama-nama fraktur, ya harus ada banyak di hafal. Memang terlalu kalau muskuloskeletal banyak sekali ya. Kalau fraktur itu banyak sekali yang harus kita hafal ya. Nah, makanya biasanya dulu kita dianjurkan bikin jembatan keledai. Misalnya supaya tidak terbalik-balik yang mana Coles, yang mana Smith ya. Coles misalnya ini pada Coles dan Smith ya. Bagian fraktur radius bagian distal sampai 1 mm di bagian distal dengan angulasi ya. Jadi
fraktur radius distal, angulasinya ke posterior. Nah, itu intinya ini. Radius bagian distal, angulasi ke posterior itu koles. Ya. Kebalikannya Smith, dia distal, radius distal juga, tapi angulasinya ke polar. Jadi satu ke polar, satu ke posterior. Polar ke polar, posterior. Jadi satu angulasinya begini, satu angulasinya begini. Koles ya. Pada foto lateral kita akan jelas ini fraktur radius ya. Nanti untuk membedakan dia angulasinya kemana dibutuhkan foto lateral. Untuk dia ke depan, dia ke belakang atau ke depan, ke polar atau kan. Jadi kita harus ada lateral. Saya tidak ada lateralnya. Harusnya ada. Nanti cari saja di internet bagaimana proses gambar supaya lebih jelas. Tadi seharusnya ada lateral ya, supaya kelihatan jelas. Tidak ada lateralnya. Mungkin terhapus ini. Ada kemarin ini ada. Itu gambarnya tadi ya. Kemudian ini Monteggia Galeazzi ya. Ini dihafal ini Dena. Monteggia Smith kan ini yang sering naik di ujian. Dulu kita sering naik di ujian ini. Yang mana itu Smith, Koles, Monteggia Galeazzi ya. Monteggia itu fraktur ulna bagian proksimal dengan dislokasi kaput radius. Galeazzi itu fraktur radius bagian distal dengan dislokasi ulna bagian distal. Ini kalau kita bisa terbalik-balik ya. Dulu ada jembatan keledai, tapi saya lupa jembatan keledainya itu untuk menghafal ini. Monteggia. Ulna, frakturnya ulna, bagian proksimal. Kalau Galeazzi, fraktur radius bagian distal. Dislokasinya ulna, bagian distal. Kalau ini dislokasinya radius, ya kaput radiusnya. Jadi satu dislokasi radius, satu dislokasi ulna. Kalau kaput berarti di atasnya bukan di distal, ini kan distal, ini berarti di proksimal ya. Ini proksimal ini, ulna proksimal, kaput radius kan radius proksimal. Kalau ini distal, tapi radius di sini, radius distal, ini ulna distal. Seperti ini Galeazzi, fraktur radius bagian distal. Apa tadi? Saya juga sendiri lupa. Ya, radius distal dislokasinya ulna bagian distal. Ini sorry. Ini yang Monteggia toh. Jadi frakturnya ulna bagian proksimal. Kemudian apa tadi dislokasi? Monteggia ulna dislokasi kaput radius. Ini yang ada oleh Keranun atau ulnanya ini yang fraktur dislokasi ini kaput radiusnya. Ya, salah satu ciri khas Galeazzi itu ada ini fraktur styloid fracture ya. Faktor patologis karena trauma berat, spontan, patologis misalnya karena ada tumor, ada infeksi, faktor stres fracture ya, trauma ringan terus menerus ya, ada tibia, fibula, metakarpal. Ini lain bentuk fraktur. Oke, saya rasa itu sisa waktu ini 10 menit ke depan yang penting sebelum azan asar silakan ada yang bertanya. Jadi nanti ya, jadi keputusan CSL-nya itu sudah kita bicarakan. Dr. Onassis beliau tidak mau offline, jadi kami bicarakan kemarin dengan Onassis, saya belum sempat telepon Dr. Asdar sama Dr. Sulfikar bahwa untuk radiologi itu online ya. Kita nanti akan CSL secara online, pengaturannya nanti diatur oleh Dr. Sulfikar. Jadi sama sih kalau kita offline ya, tiap berapa kelompok masuk, tiap jam berapa kelompok ini dulu yang masuk gitu.
Jadi nanti ada 3 orang, saya, Dr. Nas, Dr. Desli ya. Jadi sudah diputuskan. Awalnya kan saya putuskan offline, tapi ternyata kasus meningkat ini, Dr. Nasis keberatan, beliau tidak mau, karena beliau sendiri memang punya komorbid, kalau tidak salah ada komorbidnya, sudah pernah kena corona satu keluarga, termasuk mertua beliau sudah meninggal. Ini ya, karena kasusnya meningkat, kita harus tindakan namanya. Kita hanya baca foto saja. Jadi CSL-nya nanti secara online ya. Nanti saya telepon Dr. Sulfikan, Dr. Asdor itu. Jadi sama dengan pernah juga dilakukan sebelumnya, ketika Dr. Rahimullah, Dr. Iskandar masih hidup, kita pernah lakukan CSL secara online. Ujiannya juga secara online ya. Dan memang agak lama ujiannya. Jadi saya bertiga nanti ya, Dr. Desli, saya Nasisnya nanti selama 2 hari kita ganti-ganti nanti pembimbing untuk CSL. Ada yang bertanya, Dek? Saya baca foto ya, sambil menunggu, saya baca foto dulu. Jadi nanti di CSL mungkin akan lebih detail lah gitu. Kalau mungkin tidak semuanya ya, kita latih baca foto satu-satu. Kalau tempat waktunya dapat semua, alhamdulillah. Kalau tidak ya, yang pertama biasanya ditunjuk. Tidak ada yang mau baca foto, nanti saya tunjuk satu-satu. Jadi ya, jadi adik-adik harus ini ya, waspada betul ya. Kasus corona saat ini meningkat ini, misalnya dapat ini seluruh rumah sakit di Jakarta ya, di Jawa. Tapi misalnya perkembangan di sini alhamdulillah belum begitu terlalu naik saya lihat, tapi tetap waspada. Karena memang ada peningkatan, tapi tidak seperti awal-awalnya. Awal-awal pandemi. Mudah-mudahan ini di Sulawesi Selatan tidak seperti di Jawa ya, mudah-mudahan. Bagaimana, Dek? Ada yang bertanya? Masih ada waktu sebelum azan.
Ada yang bertanya? Ya. Ada bertanya? Tidak ada lagi ya. Sudah masuk waktu asar ini. 1 menit lagi. Jadi saya tutup saja untuk kuliah pendahuluan. Nanti pada saat CSL itu ada harus beranikan untuk naik ya, untuk maju membaca foto supaya nanti terbiasa ya. Pada OSCE, pada ujian CSL juga demikian. Terbiasa, tidak gugup lagi ya. Saya rasa itu saja. Adik-adik sekalian, banyak-banyak berdoa. Apalagi ini hari Jumat sore itu hujan ya, ada 2 jadi waktu dan ada hujan juga ya. Jadi waktu sama saja supaya kita semua diberikan kesehatan, dilindungi dari segala macam mara bahaya, penyakit terutama corona ya, dan segera diangkat wabah corona ini ya. Kita berdoa supaya hilang segera ini corona supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya, termasuk belajar. Saya rasa itu saja, kita tutup kuliah hari ini. Semoga sukses semua ya. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dok, Ya, saya minta PPT-nya dok. ada di e-learning toh. Di-upload sama Dokter Ami. Dibuka saja e-learning-nya. Sudah di-upload sama Dokter Ami. Dok, terima kasih dok. Ya, oke. Ya.